Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah berdiskusi dengan para pemimpin Finlandia dan Swedia di Gedung Putih. Dirinya menjanjikan dukungan penuh untuk keanggotaan NATO bagi kedua negara. Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson mengutarakan kepada Biden mengenai tantangan atas rencana kedua negara. Itu tidak lain terkait penolakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kami akan melanjutkan kebijakan kami dengan cara yang pasti. Kami telah memberitahu sekutu bahwa kami akan mengatakan tidak kepada Finlandia dan keanggotaan NATO Swedia, kata Erdogan kepada mahasiswa Turki dalam sebuah video yang diunggah di akun Twitter resminya. Syarat sebuah negara baru dapat menjadi anggota NATO jika disetujui oleh seluruh anggota tetap yang saat ini berjumlah 30 negara. Erdogan menuduh Swedia dan Finlandia menyembunyikan dan membiayai kelompok militan Partai Pekerja Kurdistan dan YPG Kurdi Suriah yang dia anggap sebagai teroris. Niinisto menyampaikan tuduhan tersebut secara langsung. Finlandia selalu memiliki hubungan bilateral yang membanggakan dan baik dengan Turki. Sebagai sekutu NATO, kami akan berkomitmen pada keamanan Turki, sama seperti Turki akan berkomitmen pada keamanan kami, kata Niinisto. Kami menganggap serius terorisme, kami mengutuk terorisme dalam segala bentuknya, dan kami secara aktif terlibat dalam memeranginya. Kami terbuka untuk mendiskusikan semua kekhawatiran yang mungkin dimiliki Turki mengenai keanggotaan kami secara terbuka dan konstruktif. Diskusi ini telah terjadi dan akan berlanjut di hari-hari berikutnya, ungkapnya. Dia menekankan kontribusi yang akan diberikan Finlandia kepada aliansi tersebut. Angkatan bersenjata Finlandia adalah salah satu yang terkuat di Eropa. Imbuh Niinisto, kami juga secara konsisten berinvestasi dalam mengembangkan kapabilitas. Kesediaan Finlandia untuk membela negara adalah salah satu yang tertinggi di seluruh dunia. Sementara Andersson mengatakan, pemerintah Swedia saat ini sedang berdialog dengan semua negara anggota NATO, termasuk Turki, pada tingkat yang berbeda untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Dia menggarisbawahi perubahan bersejarah yang dibawa oleh invasi Vladimir Putin ke Ukraina. Setelah 200 tahun non-blok militer, Swedia telah memilih jalan baru. Ucapnya, agresi skala penuh Rusia terhadap tetangga yang berdaulat dan demokratis adalah momen penting bagi Swedia. Dan pemerintah saya telah sampaikan pada kesimpulan bahwa keamanan rakyat Swedia akan dilindungi dengan baik di dalam aliansi NATO. Dan ini didukung oleh dukungan yang sangat luas di parlemen Swedia. Biden tidak menanggapi penolakan Turki, namun lebih mengungkapkan optimisme kedua negara dapat dengan mudah menjadi bagian NATO. Kedua negara sudah memenuhi setiap persyaratan NATO, dan kemudian sisanya memiliki 2 anggota NATO baru di dataran tinggi akan meningkatkan keamanan aliansi kami dan memperdalam kerjasama keamanan kami di seluruh bidang, kata Biden. Hari ini tidak ada pertanyaan bahwa NATO relevan. Itu efektif dan lebih dibutuhkan sekarang daripada sebelumnya. Imbuh Biden, penasihat keamanan nasional AS Jack Sullivan mengatakan, ketika Presiden bertemu Presiden Finlandia dan Perdana Menteri Swedia, dia mengindikasikan mereka berdua berniat untuk berbicara langsung dengan Presiden. Erdogan dan tim mereka akan terlibat langsung dengan pejabat senior Turki, ungkap Sullivan. Kami di sana untuk mendukung upaya itu dengan cara apapun, tetapi kami pikir mereka dapat mengatasi ini dan pada akhirnya Finlandia dan Swedia akan diterima sebagai anggota, pungkas Sullivan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tampaknya tak peduli terhadap sikap Turki dan Kroasia yang menolak Finlandia dan Swedia gabung NATO. Biden menegaskan di Gedung Putih, Washington DC, Kamis 19 Mei. Pihaknya mendukung penuh dan totalitas atas keputusan Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Kedua negara telah memasukkan aplikasi untuk menjadi bagian dari aliansi pertahanan barat tersebut. Hal itu membuat pergeseran dari peta politik Eropa, mengingat Finlandia sebelumnya negara Eropa yang menganut netralitas. Namun untuk bergabung dengan NATO, kedua negara itu membutuhkan seluruh dukungan dari 30 anggota aliansi. Tetapi Turki dan Kroasia telah mengungkapkan mereka menentang bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO. Meski begitu, Biden menegaskan aplikasi Finlandia dan Swedia adalah momen penting bagi keamanan Eropa. Anggota baru yang bergabung dengan NATO bukanlah ancaman bagi negara lain, tuturnya dilansir dari BBC. Bergabungnya 2 anggota dari utara akan meningkatkan keamanan sekutu kami dan memperdalam kerjasama keamanan kami di seluruh bidang, ujarnya. Turki menentang Finlandia dan Swedia karena menuduh kedua negara memberikan tempat bagi terdakwa militer dari Partai Pekerja Kurdistan, kelompok yang dinilai sebagai organisasi teroris. Sedangkan Kroasia tak akan mengizinkan Finlandia dan Swedia bergabung NATO jika masalah kesetaraan warga Kroasia di Bosnia dan Herzegovina di pemilihan tak selesai. Finlandia dan Swedia sendiri baru sebelumnya mendapat ancaman dari Rusia jika mereka memutuskan bergabung dengan NATO. Rusia memang terus menegaskan bahwa NATO adalah sebuah ancaman dan memperingatkan akan ada ancaman jika aliansi itu meneruskan rencana ekspansi. Amerika Serikat beri dukungan penuh ke Swedia dan Finlandia untuk gabung NATO di tengah invasi Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden diketahui bertemu dengan pimpinan 2 negara yakni Swedia dan Finlandia.
Ia memberikan dukungan tegas atas tawaran Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO di tengah perang di Ukraina. Diapit Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan Presiden Finlandia Sauli Niinisto. Biden menyatakan Stockholm dan Helsinki mendapat dukungan total dan penuh dari Washington. Hal itu disampaikan di Washington DC di hadapan para wartawan pada Kamis 19 Mei 2022. Biden mengungkapkan dua negara tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian dari NATO. Mereka memenuhi setiap persyaratan NATO dan kemudian beberapa, katanya. Menurutnya dengan memiliki dua anggota NATO baru di dataran tinggi akan meningkatkan keamanan aliansinya. Selain itu juga akan memperdalam kerjasama keamanan di seluruh bidang. Memiliki dua anggota NATO baru di dataran tinggi akan meningkatkan keamanan aliansi kami dan memperdalam kerjasama keamanan kami di seluruh bidang. Diketahui Swedia dan Finlandia resmi mengajukan aplikasi untuk bergabung dengan NATO pada Rabu 18 Mei. Dua negara tersebut sebelumnya netral, namun diduga muncul kekhawatiran akan kemungkinan agresi Rusia pasca invasinya di Ukraina. Hal itu menjadi faktor pendorong dua negara tersebut akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan blok pimpinan AS. Seperti diketahui, NATO memiliki fakta pertahanan kolektif yang berisi serangan terhadap satu anggota, berarti serangan terhadap keseluruhan anggota NATO. Biden kemudian mengumumkan pihaknya sedang mengirim laporan ekspansi aksesi NATO untuk kedua negara ke Senat. Hal ini agar anggota parlemen bisa menyetujui langkah tersebut secara efisien dan cepat. NATO beroperasi di bawah perjanjian formal, Senat AS perlu menyetujui adanya anggota baru dengan 2/3 suara di majelis legislatif. Majelis tersebut beranggotakan 100 Irak, tetapi dengan dukungan bipartisan untuk memperluas aliansi aplikasi negara-negara Eropa diperkirakan tidak akan tertahan di Kongres. Namun persetujuan bulat semua anggota NATO juga menjadi syarat. Sayangnya Turki telah menyuarakan penolakan bergabungnya dua negara tersebut.